Halo guys, ketemu lagi dengan saya nih. Oke, dalam video ini saya akan membahas lagi tentang oksigen. Oke, kebetulan saya baru saja install oksigen ya. Ini fresh install. Di sini lihat di sini hanya ada 4 plugin. Kemudian postnya juga masih ori semua. Settingannya masih benar-benar fresh install. PS-nya juga masih fresh install. Dalam video ini yang mau saya sampaikan adalah tentang setting oksigen untuk para calon pengguna oksigen yang mencari referensi tentang oksigen dan ingin membeli oksigen. Mungkin video ini bisa menjadi rujukan. Oke, fokus di setting oksigen aja dulu ya. Nah, dia ada di dalam halaman setting oksigen ini ada beberapa tab seperti general, client control dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas dari general dulu. History limit ini maksudnya apa? History limit dan di sebelahnya ini ada kotak ya yang harus kita isi dengan angka. Minimalnya di sini ada 50. Kalau kita tambahkan 100 maka dia akan menjadi 100, tapi minimalnya 50. Apa ini history limit? History limit itu adalah seperti ini contohnya ya. Kalau kita masuk ke sini, ini history. Nah, di sini di tab history ini. Nanti di sini ada 50 history. Minimal 50. Oke, kalau kita bikin 100 maka dia akan jadi 100. Kalau kita bikin 70 maka dia akan 70. Kedua, preview drop down limit. Apa itu? Preview drop down limit itu seperti ini. Previewing. Nah, ini di dalam. Kita mau preview template yang sedang kita bikin ini di halaman apa? Hanya untuk mau review. Kalau saya pilih ke sini dia akan berubah. Oke. Terus kalau saya pilih Semarang, dia akan berubah jadi Semarang. Nah, kenapa harus dibatasi? Ya, jadi gini, kalau kita punya ratusan konten ya, post, ya ratusan post, misalkan ada 1000 post, 500 post, 700 post, itu akan membuat server kita menjadi stuck, jadi lambat atau bahkan crash website kita. Oleh karena itu kita harus batasi di sini. Nah, misalkan masukkan 10, jadi hanya menampil 10 saja di sini, hanya menampilkan 10 saja. Begitupun dengan tag. Kalau kita punya ratusan tag, ribuan tag, maka akan muncul 10 tag saja sebagai previewing ya, pilihan preview kalau kita mau aktifkan di sini. Oke. Nah, kemudian di sini exclude dan public post sebagai preview. Jadi kalau kita punya post yang bukan untuk public, maka tidak akan dimasukkan ke dalam preview ini. Itu aja simple. Kemudian Google Map. Kalau kita punya Google Map, kita bisa paste di situ API key-nya ya. Misalkan ini saya punya Google Maps, saya paste di sini ya kan, tinggal dimasukkan ke sana. Kemudian show all chat field in dynamic data dialog. Nah, ini dia dynamic data dialog. Kemudian kalau kita klik di sini, nah ini data ini dari advanced custom field. Ini dia tadi show all chat field in dynamic data dialog. Oke. Kemudian cache Google Phone ini berhubungan dengan caching ya. Nanti website atau Elementor akan menyimpan cache-nya, cache di list dalam semua. Kalau kita menggunakan Google Phone akan di cache ke dalam server, jadi membuat server website menjadi cepat loading, dan cepat diakses oleh customer. Kemudian enable auto improvement ya, berhubungan dengan Internet Explorer 10 plus ya. Ini buahnya untuk tambahan aja. Kemudian client control role manager. Jadi siapa saja yang bisa menggunakan oksigen. Contohnya editor, author, contributor, subscriber. Seperti kita tahu bahwa WordPress mempunyai beberapa role user ya, seperti administrator, editor, author, contributor, subscriber dan lain sebagainya. Kalau kita install Yoast di sini, maka di sini juga ada Yoast SEO manager atau SEO author atau apa, saya lupa. Oke, untuk editor kita berikan akses no access, artinya editor tidak bisa mengakses oksigen, pinter. Subscriber tidak bisa, contributor tidak bisa, author tidak bisa, editor tidak bisa. Tapi kita juga bisa bikin editor full access, author full access, subscriber full access, terserah kita mau pilih yang mana. Atau kita membuat custom ya,
custom user, kita pilih add user aja di sini. Kemudian post type manager artinya di mana kita akan menampilkan seperti ini ya. Page, kita akan menampilkan oksigen metabox ini ya, di mana aja gitu, yang hitam ini loh. Pertama di post, di page, di user request, di WP blog. Kita mau tampilkan di mana? Yang paling utama adalah di page. Post nggak usah. Oke, post nggak usah, user request nggak usah, WP blog nggak usah, page nggak usah ya, kita tes ya, page nggak usah. Dan kalau saya refresh, hilang tadi bertabuknya, kalau nggak ada. Oke, tapi kalau saya page nya kita enable, dia akan muncul lagi. Oh, itu aja sih fungsinya, simple. Security, kemudian ini untuk mengecek kode ya, apakah ada error atau tidak, kalau kita menggunakan custom code ya, code block dan lain sebagainya. SVG set ini artinya kalau SVG itu adalah icon ya. SVG di sini adalah berhubungan, yang dimaksud SVG di sini adalah berhubungan dengan icon. Icon yang dipakai oleh si Oksigen itu adalah font awesome dan linear icon. Oke, kalau kita punya icon set sendiri, kita bisa pakai di sini. Misalkan gini, saya sudah bikin icon setnya. Saya sudah bikin icon set yang bentuknya seperti ini ya. Salah. PNG-nya ada nggak? Nah, ini icon set yang sudah saya bikin dan dari icon mon. Jadi kalau kalian mau bikin, kalian bisa masuk ke icon mon. Mana icon mon? Nih, masuk ke icon mon. Login dulu dan lain sebagainya. Ada videonya, tutorialnya, tinggal dicek ya. Nanti saya bikinin deh kalau sempat ya. Next. Nah, caranya bagaimana? Saya udah punya icon mon ini. Saya udah punya icon mon buat si security ini. Salah. Mana tuh? Ya, ini dia. Nah, saya pilih masukin namanya dulu apa? Jadi nanti adanya di sini nih. Jadi kalau kita masukkan, misalkan di sini ya. Di sini ya. Sini deh. Saya mau tambah icon misalkan. Icon. Nah, di sini icon setnya ada pilihan di sini, di icon set, iPhone awesome, linear icon. Kalau kita punya icon set sendiri, maka dia ada pilihan di sini ya. Namanya apa sesuai dengan kita masukkan di sini. Saya kasih nama security, saya pilih filenya, saya taruh di desktop, icon mon, security, pilih yang ini, upload, submit. Oke, udah masuk. Jadi secara otomatis nanti akan muncul di pilihan icon, source icon. Typekit ini untuk yang punya akun Adobe Typekit ya, ini Adobe Typekit, font dan lain sebagainya, bisa masukkan di sini IP-nya, IP tokennya di sini. Kemudian klik submit. Licensing nanti ketika saya bahas karena gampang banget. Nah, kemudian CSS Case ini fungsinya adalah sebagai catching. Jadi kita tidak perlu atau kita tidak membutuhkan plugin catching lain ya. Seperti auto optimize, WP pasta cache, with catch dan lain sebagainya, nggak perlu karena Oksigen sudah built in dengan catch. Jadi sudah saya buktikan bahwa emang nggak perlu di beberapa web yang lain. Saya sudah praktikkan tidak perlu menggunakan catching. Oke, nah regenerate CSS catch ini adalah kita menggenerate ulang CSS catch yang sudah ada. Misalkan kita telah membuat CSS ya, buat CSS baru atau kita sudah melakukan konfigurasi pada global configuration. Kemudian contohnya ini deh, contoh. Misalkan ini saya milih ke setting, pilih global style, di color ini. Nah, di global color ini kita rubah nih, misalkan warnanya jadi apa nih. Nah, kita perlu melakukan regenerate catch. Oke. Kedua, kalau juga kita page width-nya kita rubah atau tabletnya kita rubah di sini tampilan untuk ini preview ininya ya. 480, 768, 4992 ini kita rubah, kita perlu melakukan regenerate catch. Kalau enggak ya enggak usah. Kemudian bloat eliminator. Apa itu bloat eliminator? Ini adalah untuk membuat website kita menjadi lebih kencang dengan menonaktifkan beberapa fitur yang ada di dalam website secara default. Misalkan menghilangkan emoji,
mengulangkan, meng-disable, bukan menghilangkan ya, karena mendisable, menonaktifkan jQuery, migrate, disable embed, Google Phone dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk untuk embed, apa itu embed? Nah, contohnya gini ya. Embed itu contohnya gini, saya buka YouTube, misalkan ini PSG Milan. Ini saya copy di sini. Ini post, salah. Post saya tambah baru, misalkan saya paste di sini. Nah, ini embed nih, auto embed nih. Di secara otomatis akan mengembed dari si YouTube. Ini kalau saya disable embed, maka dia secara otomatis akan nggak berfungsi embednya ini. Oke, makanya ini saya sebut ya apa saja disable embed. Jadi kadang-kadang itu. Kemudian disable Google Phone. Nah, ini harus hati-hati. Kalau kita mentik disable Google Phone, maka phone kita kita tidak bisa menggunakan phone dari Google. Tidak bisa menggunakan phone dari Google secara otomatis. Nah, gitu dah. Kenapa bisa begitu? Karena sudah di disable. Tapi apakah benar-benar kita nggak bisa menggunakan Google Phone? Jawabannya enggak. Tetap kita bisa menggunakan Google Phone. Caranya bagaimana? Seperti lihat di sini ya. Google Phone, mana Google Phone? Google Phone. Nih, kita buka Google Phone dulu. Lalu kita pilih font yang mana yang mau kita masukkan, misalkan ini Anthony ya, Anthony. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan nih. Ya kan? Ada beberapa style, seperti thin, extra light, light, 400, regular, medium. Dari pilihan ini mana yang mau kita pakai? Apakah bold, apakah medium, apakah yang lain? Jangan diambil semua. Kenapa? Karena bisa membuat web kita menjadi lambat. Jadi harus pilih yang kita perlukan aja. Kita perlu mana nih? Ini perlu nih kayak gini. 400 atau 500 nih. Pilih select style. Kemudian masuk ke ini 700 nih, pilih. Pilih style, klik. Klik radio button sini, import. Ambil mulai dari, jangan dari style ya, tapi dari import. Ambil dari sini. Copy. Lalu pastikan ke dalam quote block. Kalau kita punya custom struktur advanced script enak. Kalau kita punya script organizer enak, tinggal kita paste aja itu. Nah, ini kalau misalnya di section ini saya punya HTML dan custom. Nah, ini di CSS ya, tinggal kita paste aja di sini. Gitu. Kodenya. Oke? Maka secara otomatis kita bisa menggunakan Google Font, hanya si Anthony aja, yang lain nggak bisa karena sudah diblok sama si Oxygen ini. Ini saya disable ya, fungsinya untuk mempercepat. Kemudian library itu apa ya? Library itu kayak di sini. Kalau kita punya di sini, kita mau add library nih dari content, kita tambah library. Nah, ini library design set ini kalau saya deactive. Kalau kita mau atomic paste, nah ini tinggal klik, dia akan secara otomatis akan masuk ke sini. Ini section element template, ini template kita masukkan jadi template. Oke. Nah, kemudian enable third party design set dan lain sebagainya, ini fungsinya sama semua. Apakah mau dipakai? Enggak, saya nggak mau pakai ini karena saya akan membuat web secara custom ya, sedangkan yang saya mau klik update aja. Oke, sampai sini aja dulu pengenalan Oxygen. Nanti kita bahas untuk ke review di video selanjutnya. Terima kasih.